Berlatar di Los Angeles, Amerika, kisah akan berfokus kepada seorang agen khusus yang bernama Agen Andrew. Saat ini dia sedang mendapatkan sebuah misi, untuk melakukan penggerebekan pengiriman paket narkoboy, yang sebelumnya diperintahkan langsung oleh atasannya, yang bernama Agen John. Dalam misinya dia juga dibantu oleh seorang agen wanita, yang bernama Caitlin. Setelah melumpuhkan para penjaga di sana, kini mereka harus berhadapan dengan dua orang mafia, dan salah satunya yang bernama Ben, dia merupakan pemimpin dari pengiriman tersebut. Di sana mereka berdua dibuat terdesak oleh para mafia itu, namun karena mereka merupakan agen yang sangat terlatih, Andrew dan Caitlin mampu membalikkan keadaan pada saat itu. Setelah berhasil melumpuhkan dan menangkap Ben, Andrew mencoba mengecek barang bukti yang berada di dalam kargo. Namun mereka berdua sangat terkejut, lantaran selain narkoboy, di dalam sana juga terdapat 5 orang mayat, yang tewas secara mengenaskan. Dan inilah dia Bangkok Dog. Dalam kisah kali ini, saya akan membawakan alur film, di mana seorang agen khusus dari Amerika, akan melakukan aksi penyamaran menyelinap masuk ke dalam kelompok mafia di Thailand. Nantinya agen tersebut akan mencari tahu, siapa pemimpin mafia sekaligus bos kartel yang berada di Thailand. Dan seperti apakah kisahnya, langsung saja kita menuju ke alurnya. No! Kembalinya mereka ke markas, Andrew mulai menginterogasi Ben yang sebelumnya tertangkap. Seperti adegan interogasi pada umumnya, di sini Ben tidak mau buka mulut untuk memberikan informasi. Namun dengan sedikit menggunakan kekerasan, akhirnya Ben mau membuka mulut untuk memberikan informasi. Dari sini diketahui bahwa, ternyata peti kargo yang berisikan narkoba itu berasal dari Thailand. Selain itu dia juga menjelaskan, bahwa dia hanyalah merupakan seorang penerima barang tersebut, sedangkan bosnya lah yang menjadi pengirimnya. Selama dia bekerja dengan bosnya, dia juga belum pernah bertemu secara langsung ataupun bertatap muka lewat telepon, sehingga mereka tidak mengenal satu sama lain. Dalam menjalankan aksinya, Ben mendapatkan total $600.000 dalam penjualan narkoboy, dan dia diberikan upah oleh bosnya sebesar $100.000, sedangkan sisanya sebesar $500.000, harus dia setor kepada bosnya. Namun karena aksi kali ini berhasil digagalkan, sehingga dia belum bisa mengirim uang tersebut. Dan tak selang lama, bosnya menghubungi Ben. Karena mereka tidak pernah saling mengenal secara langsung, di sini Andrew memanfaatkan kesempatan itu, untuk pura-pura menjadi Ben. Dalam percakapan singkat itu, bosnya hanya menagih uang atas barang yang sudah dikirimnya. Di sini Andrew mempunyai sebuah rencana, di mana dia akan menyelinap masuk ke dalam anggota mafia itu, dengan memanfaatkan momen Ben yang belum pernah bertemu secara langsung dengan atasannya. Cara agar dia lebih mudah dipercaya, Andrew mencoba mengirimkan uang sisa penjualannya kepada bosnya Ben, yang sebelumnya ditemukan sebuah bukti transaksi nomor rekening. Dan dari sinilah, diketahui bahwa bos mafia itu bernama Mesias. Setelah dikirimnya uang tersebut, bosnya kembali menghubungi Ben. Tanpa basa-basi, Andrew yang menyamar menjadi Ben, dia mengatakan untuk ikut bergabung menjadi mafia di Thailand. Dan ternyata, rencana yang dibuat Andrew berhasil meyakinkan Mesias. Do you always have to go kung fu on every mission? But we are still an international agency, and I have higher ups. Sebelum berangkat menjalankan misinya ke Thailand, dia diberikan sebuah arahan oleh atasannya, lantaran Andrew sendiri merupakan orang yang mempunyai sifat gegabah dan juga selalu bertindak di luar perintah dari atasannya. Selain itu, dia juga dibekali sebuah ikat pinggang yang terdapat alat pelacak dan juga sebagai alat pengirim laporan informasi atas apa saja yang dia temukan di sana. Setibanya di sana, Andrew membuang ikat pinggang tersebut, karena dia menganggap bahwa alat itu tidak berguna. Di sana dia disambut anak buah utusan langsung dari Mesias, yang bernama Chai.
Dan ketika berada di sebuah jalan, Chai memberitahukan kepada Andrew, bahwa jika ingin bergabung menjadi anak buahnya Mesias tidaklah mudah. Melainkan dia harus mengikuti beberapa ujian, agar bisa menjadi bagian dari anak buah Mesias. Kemudian Chai memberikan sebuah pekerjaan kepada Andrew, di mana dia disuruh menemui seorang pria tua, yang memiliki hutang kepada Mesias, yang dari dulu tak kunjung dibayarkan. Namun ketika mendekat, Andrew langsung dihadang oleh dua pengawal dari pria tua itu. Setelah mengalahkannya, kini mereka kehilangan jejak dari pria tua itu yang berhasil kabur. Namun tak apa, kemudian dia diajak untuk menjalankan tugas lain, yaitu dia akan menemani Chai untuk melakukan penjualan senjata ilegal kepada anak jalanan. Pada saat melakukan transaksi, di sana terjadi sedikit perselisihan. Namun ketika Chai menunjukkan cincin miliknya, maka mereka berdua memutuskan untuk mundur, lantaran mereka tahu, bahwa orang yang memakai cincin itu merupakan anak buah Mesias. Dan mereka juga tahu, bahwa Mesias merupakan orang yang paling berkuasa di tempat itu. Alright, come on in. Hey, you can drop your shit. Di keesokan paginya, Andrew diberikan tempat tinggal sementara. Dan di sini, Andrew mendapatkan sebuah peringatan dari Chai tentang kejadian tadi malam. Bahwa jika Andrew melakukan satu gerakan yang salah, maka Mesias tidak akan segan-segan untuk menghabisinya. Kemudian ketika hendak mencari makan di pinggir jalan, Andrew dibuat terkejut lantaran inilah yang terjadi. Ternyata Caitlin datang menyusulnya, yang sebelumnya diperintahkan langsung oleh John. Dalam menjalankan misi penyamarannya, Andrew belum pernah sama sekali melaporkan aktivitasnya selama berada di Thailand, maka dari itulah Caitlin dikirim ke sana. Di sana Caitlin memarahinya, atas aksi yang dilakukan oleh Andrew, kemudian dia berpesan untuk tidak menimbulkan masalah. Hari berganti malam, di sini Chai kembali memerintahkan Andrew untuk menangkap pria tua, yang sebelumnya berhasil lolos dari penangkapan. Tak ingin gagal seperti aksi sebelumnya, kini mereka berdua membagi tugas, di mana Chai akan mengejar pria tua itu, sedangkan Andrew akan menghadapi anak buahnya. Setelah tertangkapnya pria tua itu, kini mereka berdua membawanya langsung menuju ke hadapan Mesias. Dan dari sinilah, Andrew bertemu sekaligus melihat langsung seperti apa sosok kartel dan juga bos mafia, yang bernama Mesias itu. Meskipun sudah berada di hadapan Mesias, pria tua itu tetap saja mengelak untuk membayar hutangnya kepada Mesias. Menurut kabar yang beredar, Mesias merupakan bos mafia yang sangat brutal dan tak kenal rasa kasihan. Maka di sini Mesias memerintahkan Andrew untuk memotong jari pria itu, karena berani melawannya, sekaligus untuk menguji kesetiaan Andrew di depan Mesias. Demi agar aksi penyamarannya tidak terbongkar, Andrew yang tidak punya pilihan lain pun melakukan apa yang diperintahkan bosnya. Setelah terpotongnya jari pria itu, dia akhirnya mau membayar hutangnya. Namun karena jumlah yang dia bayar tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, maka Mesias menyuruh anak buahnya untuk membakar pria itu secara hidup-hidup, sambil disaksikan dengan penuh tawa dan tanpa belas kasihan. He paid you the money. Kemudian Chai membawa Andrew menuju ke klub malam untuk bersenang-senang, dengan tujuan agar Andrew menghilangkan ketegangannya ketika melihat kejadian sebelumnya. Dari kejadian sebelumnya, Mesias belum cukup mempercayai Andrew. Kemudian Chai mengangkat Andrew, untuk menjadi tukang pukulnya ketika dia akan menagih hutang kepada para nasabahnya. Hari demi hari, dia lewati untuk menjadi sebagai seorang tukang pukul, bahkan dia saat ini tidak pernah melaporkan aksi penyamarannya kepada Caitlin. Dan Caitlin mengira, Andrew sudah melalaikan tugasnya yang sebagai seorang penyusup, namun Andrew berkata bahwa semuanya masih aman, dan sesuai pada rencananya. Kemudian pada suatu pagi, saat berada di kediaman Chai,
Di sana Chai menceritakan bahwa Mesias telah mempercayai dirinya, sekaligus memberikan akses penuh untuk menghandle bisnis Mesias, dan bahkan dia juga diberikan seluruh akses akun rekeningnya, di mana cincin inilah yang merupakan kunci aksesnya. Semua itu juga berkat dari kerja kerasnya Andrew, selama menjadi tukang pukulnya. Dan untuk merayakan kegembiraan tersebut, Chai memberikan sebuah kalung kepada Andrew, di mana kalung tersebut merupakan peninggalan dari mendiang sang ibu. Dia menganggap bahwa kalung itu merupakan jimat penolongnya. Saat kembali ke tempat penginapan untuk melaporkan sebuah informasi kepada Caitlin, di sini Caitlin terlebih dulu menyampaikan sebuah kabar buruk, di mana Ben yang saat ini berada di dalam tahanan. Dia berhasil kabur dengan melumpuhkan para penjaga di sana. Kaburnya Ben dari penjara, kemungkinan nantinya akan menyebabkan terbongkarnya aksi penyamaran Andrew. Meskipun aksi penyamarannya sangat beresiko, akan tetapi Andrew telah mendapatkan kunci akses untuk menyingkirkan Mesias, maka dari itu dia membujuk Caitlin untuk tetap terus maju menjalankan misinya. Everyone who died. Ketika berada di sebuah jalan, Ben yang asli menghubungi Chai untuk membongkar aksi penyamaran itu. Namun sebelum terbongkarnya penyamaran itu, tiba-tiba Ben diculik. Ternyata mereka merupakan agen khusus yang dikirim langsung oleh pemerintah Amerika, lantaran itu semua akibat misi Andrew dan Caitlin, yang digadang-gadang terlalu lama. Dari kejadian tersebut, Andrew sangat khawatir akan keselamatan Chai terhadap Mesias, karena Chai sendiri tahu begitu banyak dan juga memegang akses kunci dari akun Mesias. Fine. You're gonna need this. Kemudian mereka segera mengejar agen yang telah menculik Chai. Di samping itu, Mesias mendengar kabar atas aksi penculikan Chai dan juga penyamaran yang dilakukan oleh Andrew. Dan benar saja, Mesias mulai mengerahkan anak buahnya untuk menghabisi seluruh agen Amerika itu dan juga Chai sendiri, yang kemudian mereka harus mengambil cincin yang dipakai oleh Chai, karena cincin itu merupakan kunci akses seluruh akunnya. Dengan pancaran signal pelacak yang terdapat pada cincin tersebut, mereka segera menuju ke sana. Mereka berhasil menghabisi para agen Amerika, namun ketika hendak menghabisi Chai, aksi tersebut berhasil digagalkan, dan pertarungan pun terjadi. Kemudian mereka berdua segera menyelamatkan Chai dan membawanya ke tempat penginapannya. Di sana Andrew menjelaskan kepada Chai, bahwa dia merupakan seorang agen Amerika yang sedang menyamar, kemudian dia juga mengajak kabur Chai dari sana, agar terhindar dari kejaran Mesias. Sedangkan di samping itu, Mesias kembali mengirimkan anak buahnya dan juga Ben yang sudah berada di sana, untuk menangkap Andrew dan Caitlin secara hidup-hidup. Kemudian mereka segera menuju ke sana, melalui signal pemancar lokasi dari cincin yang saat ini masih dipakai Chai. Dari kejadian tersebut, Caitlin berhasil tertangkap dan Chai tewas di tempat. Sedangkan Andrew sendiri, yang tadinya mereka kira sudah berhasil menghabisinya, ternyata dia masih bisa terselamatkan, dan saat ini sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Mendengar kabar Andrew yang masih selamat, Mesias kembali mengirimkan pasukannya untuk menangkap Andrew. Karena selama menjadi agen dibekali ilmu bela diri dan tekad yang sangat kuat, ketika dia dalam keadaan bahaya, Andrew pun kembali bangkit dan pertempuran pun kembali berlanjut. Meskipun kondisi fisiknya yang belum sepenuhnya pulih, Andrew segera bergegas menuju ke markas Mesias, demi untuk segera menyelamatkan Caitlin. Sesampainya di sana dia mulai melumpuhkan satu persatu anak buah Mesias. Setelah melewati semua itu, kini dia akan berhadapan melawan Ben. Dalam pertarungan kali ini, Andrew dibuat sedikit kewalahan melawannya, lantaran dia sendiri sudah lelah menghadapi banyaknya anak buah Mesias, ditambah lagi kondisi fisiknya yang baru saja keluar dari rumah sakit. Ketika Andrew berada di ambang keputusasaan,
dia mengingat kata-kata dari gurunya, yaitu maju tak gentar, pantang menyerah dan terus melangkah, dan seketika itu juga dia mulai mengumpulkan seluruh tenaga dalamnya, untuk mengalahkan Ben. Dan pada akhirnya Ben pun tewas. Kemudian Andrew segera bergegas masuk untuk menyelamatkan Caitlyn. Di sana dia disambut Mesias yang membawa sebilah pedang dan juga palu. Kemudian untuk menghadapinya, Andrew mengambil sebuah katana, dan pertarungan sengit antara bos mafia melawan seorang agen khusus pun terjadi. Ketika Mesias hendak mengambil pistolnya, sayangnya Caitlyn berhasil mengambilnya terlebih dahulu. Daripada dia dimasukkan ke dalam penjara, Mesias lebih memilih mati di tangan seorang perempuan. Kemudian Andrew mengambil cincin Mesias sebagai kunci akses, sekaligus sebagai barang bukti atas misi yang dijalankannya. Setelah selesai semuanya, di akhir cerita diperlihatkan mereka berdua menjadi sepasang kekasih, dan cerita pun tamat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam alur film ini. Terima kasih dan sampai jumpa, salam pengangguran Indonesia.